Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prasetyo Aji dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Berbicara mengenai algoritma, hal yang pertama kali muncul di benak penulis adalah dunia pemrograman. Yang kebanyakan orang memang mengenal algoritma hanya sebagai salah satu bagian dari dunia pemrograman komputer. Padahal jika kita lebih teliti lagi lebih dalam, algoritma ternyata memiliki cakupan yang jauh lebih kompleks dibanding apa yang ada di pikiran kebanyakan orang. Istilah algoritma normalnya memang banyak digunakan dalam aktivitas pemrograman komputer. Bagi orang-orang yang berasal dari latar belakang dunia pemrograman komputer, istilah algoritma tentunya bukanlah istilah yang asing di telinga mereka. Akan tetapi bagi banyak orang yang awam tidak berasal dari dunia komputer, istilah ini tentunya bukanlah istilah yang familiar di telinga mereka. Lantas apa sih sebenarnya algoritma itu? Pengertian algoritma pada dasarnya adalah susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Jadi setiap susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistemika tertentu yang dapat dipakai sebagai menyelesaikan permasalahan dapat digolongkan sebagai sebuah algoritma. Seperti memasak mie instan misalnya. Langkah sistematis digunakan untuk memasak mie instan dapat digolongkan ke dalam algoritma karena penyelesaian sebuah permasalahan, yaitu permasalahan lapar yang dirasakan oleh manusia. Dalam dunia komputer itu pun sendiri, algoritma merupakan sistem kerja komputer yang terdiri atas kumpulan pemerintah terintegrasi pada brandware, software, dan hardware. Tanpa salah satu dari tiga bagian sistem di atas, sebuah komputer tidak dapat dioperasikan sama sekali. Contoh dari algoritma, yaitu contoh pemrograman untuk menghitung luas segitiga. Kita akan membahas tentang algoritma, flowchart, dan contoh pemrogramannya. Dan kali ini yang akan saya bahas tentang algoritma, flowchart, dan contoh pemrograman untuk menghitung luas segitiga. Algoritma menghitung luas segitiga, yaitu kalian mengetahui tentang apa itu segitiga, gambar segitiga, dan rumus untuk mencari luas segitiga, baru kita bisa lanjutkan untuk membahas algoritmanya. Adapun algoritma menghitung luas segitiga adalah sebagai berikut. Mulai deklarasi variabel luas L atas A dan tinggi T segitiga. Input nilai A atas A dan nilai tinggi T segitiga. Proses hitung luas L segitiga, tampilan sebagai hasil luas segitiga, dan selesai. Berikut juga flowchart menghitung luas segitiga. Dari algoritma telah dibuat di atas, selanjutnya kita akan membuat flowchart yang menghitung luas segitiga, dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, ini contoh cara menghitung luas segitiga. Lalu ini juga menghitung luas segitiga dalam bahasa C++. Begitu caranya. Lalu ada juga algoritma flowchart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Algoritma merupakan langkah-langkah atau step-step dalam penyelesaian suatu masalah, sedangkan flowchart adalah bagian yang diagram yang memiliki aliran menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Berikut ini ada algoritma flowchart yang menghitung flowchart dalam menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya, satu algoritma menghitung luas lingkaran mencari nilai pi, yaitu 3/3.14, menghitung jari-jari lingkaran, menghitung luas lingkaran dengan luas pi jari-jari, mencetak nilai L. Lalu ini flowchart cara menghitung luas lingkarannya. Lalu menetapkan pi yaitu 3.14, menghitung jari-jari lingkaran, menghitung lingkaran dan rumus K sama dengan 2 PR, mencetak nilai K. Lalu ini juga cara menghitung keliling lingkaran. Lalu yang ketiga, menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, variabel yang menampung data panjang, lebar, dan luas persegi panjang. Kedua, masukkan inputkan dalam data panjang dan lebar pada variabel yang sudah ditentukan. Hitung luas persegi panjang. Tampilkan output luas dengan persegi panjang, selesai. Lalu yang keempat yaitu adalah algoritma kelulusan mahasiswa. Pertama,
diberikan nama dan nilai mahasiswa. Jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika nilai lebih dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Deskripsinya, baca nama dan nilai mahasiswa. Jika nilai maka keterangan lulus. Tetapi jika keterangan tidak lulus, tulis nama dan keterangan. Berikut adalah contoh forwardnya. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.